Terima kasih, perkenalkan nama saya Doni Matondang. Saya kebetulan perwakilan dari Coffee Institute, salah satu founder Coffee Institute yang kebetulan didirikan sama 5 orang. Salah satunya juga hadir di sini ada sahabat saya Aiman, mungkin bisa berdiri juga. Ini salah satu founder Coffee Institute. Sebelum saya bercerita terlalu banyak tentang Coffee Institute, saya ingin mengajak teman-teman semua di sini untuk berdiri sejenak karena ada sedikit, bukan game, tapi ada sebuah simulasi. Kenapa Coffee Institute itu akhirnya harus ada? Boleh berdiri sebentar? Boleh berdiri sebentar semuanya? Boleh berdiri sebentar, kita sejenak aja. Yang pertama, pertanyaannya, yang lulus S2 dan S3 silakan duduk. Ada. Yang lulus S1 silakan duduk. Yang lulus SMA silakan duduk. Alhamdulillah, berarti semuanya lulus SMA minimal, ya. Karena kemarin pada saat saya dapat kesempatan memberikan seminar di yang kita bilang itu Pataka 83 lah. Pataka 83 itu adalah satu jaringan alumni TNI, Polri, 4 jaringan TNI, ada Angkatan Darat, Laut, Udara, segala macam. Pada saat saya simulasikan seperti itu, ironisnya sebagian besar dari mereka itu justru tidak selesai SD. Ini ada terjadi sebuah ketidakmerataan di dunia pendidikan, dan oleh karena itulah Coffee Institute hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oke, jadi Coffee Institute, kalau misalnya kita perhatikan lambangnya di sini ada, sebenarnya kalau misalkan kita lihat sedikit, Coffee Institute ini adalah hampir kayak gelas kopi, tapi ini sebenarnya adalah buku. Karena kita berpikir ketika kita bicara mengenai belajar mengajar berarti identik dengan buku dan alat tulis, benar ya? Dan kalau teman-teman berpikir bahwa Coffee Institute ini adalah institusi belajar kopi dan barista, suatu saat nanti kita akan bangun seperti itu. Kalau ada yang berpikir pernah kesana berpikir kalau Coffee Institute adalah coffee shop, salah. Coffee Institute adalah public discussion space di mana kita punya motto meet class coffee, bertemu, membuat sebuah kelas, dan akhirnya kita sambil ngopi-ngopi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Coffee itu adalah akun Twitter kami, public discussion space, di mana memang kami men-setting interior di dalam Coffee Institute itu sesuai dengan kebutuhan diskusi dari teman-teman pemuda dan komunitas. Karena kita berpikirnya ketika teman-teman datang ke sana, kita harus menggambarkan sebuah suasana komunitas di mana di sini ketika teman-teman masuk, ini ada area perpustakaan yang memang kita sediakan. Ini adalah konsep coffee shop dengan kondisi setting area coffee shop. Jadi Coffee Institute itu punya 2 setting area. Yang pertama adalah coffee shop dan yang kedua adalah untuk classroom istilah kita. Classroom itu adalah konsep tempat duduknya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ada area kelas yang memang kita sediakan untuk teman-teman komunitas dan teman-teman anak muda untuk memberikan seminar. Kurang lebih seperti ini. Jadi layout yang ada di sana ini untuk coffee shop, tapi kalau untuk classroom nanti posisinya berbeda. Coffee Institute itu kita tunjukkan memang khusus untuk komunitas dan anak-anak muda mengadakan program-programnya di sana, dan kita berikan segala sesuatunya gratis. Karena kita berpikir bahwa salah satu tolak ukur atau tulang punggung dari keberadaan keberlangsungan kita ke depan inilah di anak muda. Kita bermimpinya sederhana, bahwa tempat diskusi itu kalau misalnya kita analogikan Jakarta sebagai sebuah rumah, maka tempat diskusi itu adalah sebuah kamar intim dalam sebuah rumah besar yang dinamakan Jakarta. Jadi kalau misalkan kamar intimnya saja tidak ada, maka sudah pasti keluarga itu akan bertengkar. Makanya kita sediakanlah kamar intimnya untuk orang bisa berdiskusi di sini. Salah satu prestasi kami adalah kami berhasil membawa Miss Coffee International 2012 ke Jakarta dan melakukan press conference di Coffee Institute. Itu salah satu prestasi kami. Jadi pada saat itu kalau boleh cerita sedikit, kita dihadapkan jadi di tender Coffee Institute, sebut saja Anomali, sebut saja beberapa coffee shop lainnya, kita di tender, kita adu bicara tentang konsep, maaf, ini classroom sampai 90 orang kita sediakan. Kita presentasi masing-masing macam segala macam, dan alhamdulillah Coffee Institute dipercaya untuk menjadi tempat press conference-nya karena diferensiasinya 3 hal. Yang pertama karena konsepnya, yang kedua karena memang kebetulan foundernya anak muda semua, dan yang ketiga karena kita bisa memberikan sesuatu yang diinginkan sama orang-orang, terutama anak muda dan komunitas. Ini salah satu agenda komunitas yang sedang mengadakan diskusi di tempat kita. Jadi karena kita berpikirnya sederhana, ini juga ada community gathering yang kami lakukan di awal tahun kemarin.
Alhamdulillah dihadiri oleh 68 komunitas yang pernah memakai tempat kita mulai dari tahun 2012 bulan Juli sampai awal tahun. Sudah 68 komunitas. Dan hari ini kita lakukan silaturahmi di awal tahun untuk kita memberikan suatu gambaran baru mengenai Indonesia Community Outlook. Ini ada beberapa strategi yang kami lakukan. Yang pertama, ini adalah banner pertama yang kami lakukan ketika kami melakukan soft opening. Jadi pada saat Euro pertama kali, kita melakukan ini. Nah, ini adalah salah satu banner identisator. Dan ini kebetulan kita punya prinsip di Coffee Institute itu adalah E-Green Nationalism. Jadi kita menggabungkan 3 konsep. I-nya itu adalah education yang menjadi tolak ukur kami. Yang kedua Go Green, yang ketiga nationalism. Education kita bisa lihat dari nama, sama teman-teman ketika masuk ada diskusi, ada perpustakaan. Go Green, kami berani jamin ketika teman-teman masuk pasti merasakan, dan kami berani klaim 70% barang yang ada di dalam Coffee Institute termasuk propertinya adalah hasil daur ulang. Dan yang terakhir, nasionalisme adalah kita akan melihat nilai-nilai sejarah di dalam. Program kami ada 4, Leaders are Leaders, Media Class, Book Review, Book Donation. Kami berpikir bahwa pemimpin yang baik itu harus lahir dari seorang pembaca. Makanya kami berpikir, teman-teman kalau misalkan lagi datang ke sana, kita punya program Book Donation. Kalau teman-teman lagi lupa bawa dompetnya, lupa bawa uang segala macam, pas kebetulan bawa buku, kita barter. Bukunya kita barter sama kopi, tapi dengan catatan bukunya kan kita cek dan kita tinggal perpustakaan. Gunanya apa? Supaya ketika orang datang, orang bisa pelajari dan berbagi bersama sama teman-teman. Ini Akustik Performance, kebetulan pas itu ada diskusi budaya 2 negara, Indonesia dan Malaysia. Ini kebetulan kalau bisa teman-teman lihat Metro Sayers. Nah, dia lagi main isi acara akustik di sana. Kalau setiap Jumat malam kebetulan juga diisi sama beberapa kegiatan akustik. Ini dasar pemikiran kami untuk membangun Coffee Institute, nanti mungkin bisa di-copy. Jadi tujuan kami bangun discussion space, di mana yang paling penting adalah kami berbasiskan pada sebuah komunitas. Jadi tujuan kami membangun Coffee Institute ini adalah menciptakan public discussion space yang memang mayoritasnya akan dipakai oleh komunitas untuk berbagi. Ini kami pernah masuk di beberapa video online. Ini salah satunya di Roll ya, mungkin Republik Amerika kalau tidak salah. Dia meliput tentang kegiatannya. Yang diliput sama dia bukan bicara tentang Coffee Institute, bicara coffee shop enggak, tapi bicara bagaimana sebenarnya kenapa konsep ini dibangun. Dan ini kita pada saat itu diwawancarai di Antara News. Tagline-nya cukup menarik menurut kita adalah diskusi di kedai kopi, karena tujuannya adalah kita membangun diskusi. Prinsip sederhananya adalah kita bermimpi dan kita punya pegangan bahwa setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap detik adalah pelajaran. Makanya kami berpikir dengan dasar pengetahuan adalah kemampuan, kami ingin mengajak semua teman-teman untuk diskusilah di tempat diskusi, bukan di restoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.